Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Roma 2 ayat yang pertama. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. Sobat Kairos, hidup setiap orang percaya memiliki pemahaman yang mendasar, yakni hidup dalam kasih karunia Allah. Hidup di dalam kasih karunia Allah sekaligus menjadi tanda dimulainya era baru dalam semangat sebagai manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Maka hidup di dalam kasih karunia menempatkan seseorang pada posisi yang selalu sadar dan mengawasi dirinya sendiri. Ini penting agar hidup yang dibingkai dengan kasih karunia adalah hidup yang jauh dari kemunafikan. Artinya, ketika seseorang yang hidup dalam kebenaran, ia memahami dirinya sendiri sudah mengalami pembenaran di dalam Yesus Kristus. Pembenaran yang dialaminya memberi ia ruang untuk mengekspresikan kebenaran sebagai sebuah gaya hidup dan bukan sebagai sebuah kewajiban. Seluruh hidupnya dipahami dalam kesadaran yang kuat bahwa kasih karunia yang dialaminya tidak memberi mandat untuk menjadi hakim bagi sesama. Sebagai pribadi yang mengalami kasih karunia, maka hal pertama yang dipahaminya ialah bahwa ia mengalami pembenaran dan pembebasan dari hukuman sebagai perwujudan dari kuasa Injil. Maka pribadi yang mengalami karunia Allah adalah pribadi yang menolak setiap bentuk superioritas dalam berbagai bentuk. Apakah superioritas gender, intelektual, maupun bangsa, sehingga menganggap yang lain sebagai pesaing, bahkan musuh. Pendekatan Paulus kepada jemaat yang berada di Roma pada dasarnya bertolak dari hal-hal yang mendasar sebagaimana berikut. Ayat yang pertama, sikap hipokrit adalah kejahatan terselubung. Apa yang dikemukakan oleh Paulus dalam bagian ini hendak memperlihatkan bahwa ketika seseorang menunjuk atau menghakimi orang lain dan saat yang sama terlibat dalam kejahatan yang dituduhkan, maka ia sedang bertindak munafik dan kebenaran tidak ada pada orang lain. Hal ini mempertegas kehadiran manusia yang tidak menghargai kasih karunia Allah. Sebab jika ia memahami kasih karunia Allah dengan sungguh-sungguh, maka ia tiba pada kesimpulan, siapakah aku sehingga Allah demikian mengasihiku? Hal ini akan menjauhkannya dari sikap menghakimi sesama, sebab ia juga tahu bahwa ia terbatas. Sobat Kairos, sikap menghakimi adalah hal yang sangat berbeda tajam dengan sikap menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran Allah merupakan tindakan yang benar dan sekaligus hidup di dalamnya. Ini berarti sikap menghakimi selalu bertolak dari arogansi diri yang berujung pada ketidakbenaran. Bagi kita semua, saat ini merupakan sebuah keharusan untuk menghindar dari jeratan arogansi, menghakimi sesama. Kerendahan hati adalah sikap jelas untuk memahami kasih karunia Allah. Di manakah hal ini didapatkan? Di rumah. Arogansi bisa berawal dari rumah. Ketika suami merasa diri paling utama dan penting, atau istri yang merendahkan suami. Kerendahan hati merupakan obat mujarab untuk membangun relasi yang jujur dan tulus dalam keluarga
serta terhindar dari sikap untuk saling menghakimi. Sobat Kairos, persoalan besar dalam kehidupan keluarga saat ini adalah ketika pasangan suami istri merasa diri paling benar dan karena yang paling berhak untuk menghakimi pasangan. Arogansi dalam keluarga merupakan benih yang akan muncul di ruang publik. Maka mewaspadai kejahatan, menghakimi sesama bisa diawali di rumah. Penghakiman tidak hanya terjadi dalam hubungan, tetapi bisa juga terjadi terhadap mertua, pendeta, rekan kerja, atau tetangga kita. Namun jalan keluar untuk penghakiman itu adalah firman Tuhan dalam Rom 2 ayat 1. Bahwa agar kita tidak dihakimi, maka jangan coba menghakimi atau menilai orang lain. Karena saat kita menghakimi, kita sendirilah yang sebenarnya sedang kita hakimi. Jangan pernah menghakimi orang lain jika tidak ingin menerima penghakiman. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos yang dihadipi Tuhan. Jaga jarak dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.